Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar basis data. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar basis data dan terminologi yang digunakan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan peran database dalam pengelolaan data. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami komponen-komponen yang membentuk sebuah sistem basis data. Basis data itu apa sih sebenarnya? Nah, basis data atau kita kenal dengan nama database merupakan kumpulan dari data yang terorganisir dan saling berhubungan. Nah, disimpan secara sistematis, gunanya adalah untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pengambilan sebuah informasi. Tujuan dari pembuatan basis data yang pertama, mengurangi adanya duplikasi data. Yang kedua, mempercepat akses informasi. Dan yang ketiga, menjamin konsistensi data. Nah, di sini contoh dari data, misalnya di sini ada data mahasiswa yang terdiri dari NIM atau NPM, nama, dan juga program studi. Kemudian database management system. Apa sih database management system atau kita kenal dengan DBMS? Nah, DBMS merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data secara efisien dan aman. Fungsi utama dari database management system yang pertama, mendefinisikan data, melakukan manipulasi data, membuat keamanan data, dan diakses secara bersama multi-user. Contoh dari tools DBMS yang populer contohnya adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan masih banyak lagi. Kemudian perbedaan antara sistem file dengan basis data. Sistem file tradisional, penyimpanan tradisional ini terjadi data tersebar di banyak file ya, tersimpan dalam banyak file, kemudian memungkinkan terjadinya redundansi data, kemudian sulit diakses secara bersama, dan keamanannya rendah. Sedangkan sistem basis data yang pertama, data terpusat dan terorganisasi, kemudian meminimal adanya redundansi data, dapat diakses secara multi-user secara bersama-sama, dan tentunya keamanannya lebih terjamin daripada penyimpanan secara sistem file. Kemudian komponen dari sistem basis data terdiri dari hardware, kemudian ada software, ya, tools untuk pengelola database-nya, kemudian ada data operasional dan metadata, selanjutnya ada user atau si pengelolanya, yaitu ada database administrator, ada programmer, kemudian ada end user. Keempat komponen ini saling bekerja sama untuk membentuk sebuah sistem basis data yang utuh dan tentunya fungsional. Karakteristik dari basis data yang pertama, data terintegrasi. Data dari berbagai sumber dapat digabungkan dalam satu sistem terpadu, contohnya Siakat. Kemudian mengurangi redundansi. Duplikasi data dapat diminimalkan sehingga penyimpanannya lebih efisien. Jadi kita tidak perlu menyimpan duplikasi misalnya NPM secara berulang. Cukup satu kali disimpan, dapat diakses secara berkali-kali atau bersama. Kemudian data sharing, data dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, multi-user tadi ya. Kemudian keamanan data, akses data dilindungi dengan otorisasi dan autentikasi pengguna. Misalnya ketika kalian ingin masuk Siakat, kalian harus masukkan user dan password. Kemudian kelebihan dari basis data yang pertama tentunya efisiensi penyimpanan. Data tersimpan secara terstruktur, tentunya menghemat ruang penyimpanan. Kemudian konsistensi data, integritas data terjaga di seluruh sistem. Jadi nggak ada lagi penulisan nama dengan huruf besar semua, huruf kecil semua, semuanya jadi konsisten. Kemudian akses cepat. Penggunaan query memungkinkan pencarian data dalam hitungan detik. Jadi ketika kalian mencari data profil mahasiswa, masukkan NPM, maka dalam hitungan detik tampil data profil tadi. Keamanan, mekanisme proteksi berlapis untuk melindungi data.
Kekurangan dari basis data yang pertama tentunya membutuhkan biaya, jadi biaya implementasinya tinggi karena memerlukan hardware ya, kemudian memerlukan softwarenya yang tentunya berlisensi kalau kita menggunakan SQL Server, kemudian infrastruktur pendukungnya juga banyak, jadi memerlukan sebuah biaya dalam implementasi basis data. Kemudian kompleksitas sistem. Kompleksitas sistem di sini mulai dari perancangan, implementasi, dan juga pemeliharaan basis data. Tentunya membutuhkan sebuah planning atau perencanaan yang matang. Karena kalau kita salah dalam mendesain sebuah basis data, kemungkinan akses akan mengalami kendala. Kemudian membutuhkan tenaga ahli. Dalam membuat sebuah basis data membutuhkan tenaga ahli yang memang membidangi bidang tersebut. Contohnya di sini adalah database administrator yang tentunya terampil untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem. Kita bisa sebutnya juga admin ya. Kemudian contoh dari penerapan basis data yang kalian akses selama ini ada sistem akademik, di mana dalam sistem akademik ini terdapat data mahasiswa, nilai, jadwal, KRS, transkrip, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian contohnya online shop, e-commerce ya, ada data produk, ada data pelanggan, transaksi, dan juga inventaris. Kemudian contoh lagi penggunaan basis data sistem perbankan. Jadi data nasabah, rekening, transaksi, dan laporan keuangan ini disimpan dalam sebuah media penyimpanan yang kita sebut dengan basis data atau database. Ilustrasi dalam relasi data. Nah, data itu tersimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya di sini ada 3 tabel mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Ini sebuah aksi perkuliahan misalnya. Jadi di sini ada ilustrasi yang menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen. Nah, misalnya di sini mahasiswa di sini ya, misalnya mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi many to many jatuhnya. Kemudian kalau di sini mata kuliah dengan dosen, satu mata kuliah bisa diampu banyak dosen. Nah, satu dosen mengampu satu mata kuliah. Kemudian dari mahasiswa dan mata kuliah ini akan menghasilkan sebuah luaran yaitu KRS yang menggabungkan antara NPM mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil dan juga nilai. Memunculkan atribut baru yaitu nilai. Misalnya namanya NPM-nya 001, namanya Diana, nilainya A misalnya. Itu relasi dari mahasiswa dan mata kuliah. Jadi kesimpulannya di sini basis data merupakan sebuah komponen yang fundamental dalam sistem informasi modern. Jadi misalnya kalian belajar pemrograman, itu tidak pasti akan lekat dengan penyimpanan. Pemrograman, kita coding, kita simpan, kemudian hasilnya dalam sebuah basis data. Nah, di sini database DBMS membantu pengelolaan data secara efisien, aman, dan juga terstruktur. Itu ya. Jadi untuk pengantar basis data demikian. Kemudian silahkan kerjakan latihan dan diskusi berikut. Kalian bisa sebutkan apa perbedaan antara basis data dan database management system. Nah, jelaskan dengan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Berikan minimal 3 contoh beserta jenis data yang disimpan tidak sama dengan yang sudah dijelaskan di materi tadi. Terima kasih, mungkin demikian pengantar basis data yang bisa Ibu jelaskan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.